السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya sekalian. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kalian kepada hari di mana seseorang tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya syafaat, enggak berlaku syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi yang memberi syafaat, dan Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adl, dan tidak diterima darinya tebusan. Adl, tebusan disebut dengan adl karena itulah keadilan. Jadi kalau misalnya ada yang tertawan, maka ketika kita ingin mendapatkan orang yang tertawan, kita harus menebus. Jadi supaya adil. Di sini menggunakan lafadz adlun, adl. Maknanya salah satunya adalah fida, yaitu tebusan. Walahum yunsarun, dan tidaklah mereka mendapatkan pertolongan. Kata Syekh Sa'di, ada 4 hal yang dinafikan pada hari tersebut. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak bisa memberikan manfaat secara umum. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak berlaku syafaat kecuali dengan syarat-syaratnya. Wala yu'khadhu minha adlun, kalau seandainya dia memiliki segala sesuatu yang di dalam atau di bumi ini, kemudian yang semisalnya, jadi double, tidak bisa dijadikan sebagai tebusan untuk menebus dirinya dari azab pada hari tersebut. Dan yang keempat, an-nasr, la nasralah, tidak mendapatkan pertolongan. Dari apa? Dari azab yang akan dia hadapi. Jadi semua bentuk kemanfaatan itu dinafikan pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam konteks mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Dan tentunya seperti yang sudah disampaikan, ayat untuk Bani Israel juga berlaku untuk kita umat Islam. Karena yang jadi tolak ukur adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab yang ada di dalam teks
syar'i. Ketika ayat tersebut lafadznya umum, maka segala sesuatu yang dicakup dalam lafadz tersebut masuk. Maka kita harus di dalam setiap ayat-ayat suci Al-Quran itu berusaha untuk mengambil pelajaran. Bukan hanya kita menaruh perhatian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, sedangkan yang lain ya ayyuhan nas kita enggak memperhatikan, seakan-akan ayat itu bukan ditujukan untuk kita. Jangan, tapi semua ayat-ayat ini adalah untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti biasa kita baca ayat-ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka telah menimpakan kepada kalian azab yang pedih. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan di dalam hal itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan bagi kalian, maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, sedangkan kalian melihatnya. Dan ingatlah tatkala kami berjanji kepada Musa selama 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak sapi tersebut sebagai sesembahan setelah kepergian Musa, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kami maafkan kalian. Setelah itu mudah-mudahan kalian bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan, sesuatu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian, karena kalian menjadikan anak sapi tersebut sebagai sesembahan. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Bunuhlah diri-diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Maka Dia pun akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang." Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan terang, dengan jelas." Maka gara-gara itu kalian disambar halilintar dan kalian saling melihat. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Dan tatkala kami menaungi kalian dengan awan dan kami turunkan untuk kalian 2 jenis makanan dari surga, manna dan salwa, makanlah yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi beberapa ayat ini ya lumayan banyak, lumayan panjang, digabungkan oleh beliau Syekh As-Sa'di untuk ditafsirkan secara serentak atau bersamaan, karena semuanya adalah ayat-ayat yang mengingatkan kepada Bani Israel akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konteksnya sama, maka digabungkan oleh beliau. Apa kata beliau Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah? هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل.
Ini adalah permulaan penyebutan nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel secara terperinci. Kalau di ayat-ayat sebelumnya Allah mengingatkan secara umum. Ya Bani Israel, uzkuru ni'matallahi alaikum. Masih umum, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Baru di ayat-ayat ini yang tadi baru kita bacakan lebih rinci. Dirinci oleh Allah nikmat-nikmat apa saja yang Allah berikan kepada Bani Israel. Faqal, maka Allah berfirman, wa idz najjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah tatkala kami selamatkan kalian dari ali fir'aun. Kalau disebutkan al fulan, maka termasuk fulan di dalamnya. Pengikut Fir'aun, maka termasuk Fir'aun di dalamnya. Yaitu dari Fir'aun dan panglima-panglimanya, pejabat-pejabatnya, wa malaihi, ya, wa junudihi, dan juga tentara-tentaranya. Jadi al-Fir'aun, pengikut Fir'aun. Alu Muhammad, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk kita di dalamnya, di dalam kata-kata al-Muhammad. Tapi kalau ahlu fulan, ahl itu keluarga. Itu lebih khusus keluarga. Ahlu fulan wa alu fulan. Wa kanu qabla dzalika yasumunakum. Dan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya itu sebelumnya menimpakan kepada kalian, ay yuwallunahum wa yasta'milunahum, yaitu memperbudak mereka Bani Israel dan mempekerjakan mereka secara paksa. Wal ma'na yudhiqunakum, jadi maknanya adalah yasumunakum itu yudhiqunakum, membuat kalian merasakan su'al azab, azab yang pedih, siksaan. Jadi disiksa oleh Fir'aun, kerja keras. Ay asyaddahu, yaitu su'al azab, itu maksudnya asyaddal azab, ya, azab yang keras, azab yang pedih. Bi ankanu, di mana mereka Fir'aun dan bala tentaranya yudzabbihuna abna'akum, membunuh anak-anak laki-laki kalian. Khasyata numuwikum, karena mereka Fir'aun dan bala tentaranya itu takut kalian itu kuat, takut perkembangan pertumbuhan kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka Fir'aun serta bala tentaranya membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian, ya. Yastahyun bukan berarti menghidupkan, bukan yuhyun, tapi yastahyun, membiarkan hidup. Artinya tidak membunuh kaum wanita. Ay fala yaqtulunahun, yaitu mereka tidak membunuh kaum wanita. Fa antum baina qatilin wa mudhallalin bil a'mali syaqqah, maka kalian berada dalam keadaan di antara terbunuh
qatil. Kalau enggak qatil, mudallal. Mudallal itu yang dihinakan. Bil a'mali syaqqah, dengan amalan-amalan yang berat. Kerja keras, kerja paksa. Mustahin ala wajhil minnati alaihi wal isti'la'i alaihi. Kemudian kalian pun berada di antara, kalaupun hidup dibiarkan hidup, namun kalian merasa butuh dengan belas kasih Fir'aun dan bala tentaranya. Fahada ghayatul ihanah, ini adalah kerendahan yang paling rendah, kehinaan yang paling hina. Famannallahu alaihim bin najati tammah wa ighraqi aduwwihim wa hum yanzuruna litaqarra a'yunuhum. Maka Allah kemudian memberikan nikmat kepada mereka Bani Israel dengan cara menyelamatkan mereka dengan keselamatan yang sempurna, dibebaskan dari perbudakan Fir'aun dan bala tentaranya, dan dengan cara menenggelamkan musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Serta Bani Israel melihat kejadian tersebut. Jadi bukan sekedar diceritakan, tapi langsung melihat kejadian penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya, agar menjadi sejuk pandangan mata mereka, menjadi tentram hati mereka, karena musuhnya benar-benar sudah tewas. Makanya diselamatkan jasad Fir'aun ketika ditenggelamkan itu. Karena bayangkan jumlah air yang begitu banyak terus ditimpakan kepada sebuah benda, air laut merah, air laut merah itu bertonton beratnya. Ketika ditimpakan, ditenggelamkan, ya benda seperti tubuh kita rasanya kurang bisa untuk menahan berat atau beban yang begitu besar dari muatan air, ya. Tapi diselamatkan oleh Allah sebagai bukti dan untuk menenteramkan hati orang-orang Bani Israel, meyakinkan mereka kalau musuh besar mereka yaitu Fir'aun benar-benar telah tewas. Wa fi dzalikum ay al-inja, pada yang demikian itu, yaitu penyelamatan kalian, bala'un. Bala'un secara bahasa artinya cobaan. Namun ketika dihubungkan dengan al-inja, an-najat, keselamatan mereka, maka arti al-bala adalah al-ihsan, ihsanun min rabbikum, kebaikan dari Tuhan kalian, azimun, kebaikan yang besar, kebaikan yang agung, karena kalian telah diselamatkan dari penderitaan yang selama ini atau selama itu yang kalian rasakan bertahun-tahun berada di dalam penindasan dan kekejaman Fir'aun. Fahadha ma yujibu alaikumus syukra wal qiyama bi awamirih, dan ini adalah sesuatu yang mendorong kalian untuk bersyukur serta melaksanakan perintah-perintahnya, perintah Allah. Thumma dzakara minnatahu alaihim, kemudian Allah menyebutkan nikmat Allah kepada mereka, biwa'dihi lahu atau biwa'dihi li Musa, yaitu janji Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, 40 lailatan,
setelah 40 malam, liyunazzila alaihimut taurata, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka Bani Israel Taurat, al-mutadamminata lin-ni'amil 'azimah wal masalihil 'amimah, yang terkandung di dalamnya nikmat-nikmat yang sangat besar dan kemaslahatan yang sangat banyak. Thumma innahum lam yasbiru qabla istikmalil mi'ad hatta 'abadul 'ijla min ba'dihi ay dhahabihi. Kemudian mereka Bani Israel tidak bersabar sebelum selesai janji Allah kepada Nabi Musa. Jadi waktu yang diberikan oleh Allah itu 40 malam. Baru kemudian Allah turunkan Taurat supaya dibawa ke Bani Israel untuk dijadikan sebagai pedoman. Namun orang Bani Israel tatkala ditinggal Nabi Musa selama 40 malam itu, 40 hari 40 malam, mereka melakukan sebuah hal yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Gak sabar menunggu petunjuk dari Nabi Musa, yaitu dengan cara menyembah anak sapi. Tatkala Nabi Musa meninggalkan mereka, yaitu setelah kepergian Nabi Musa alaihi salam, wa antum zalimun, dan kalian benar-benar dalam keadaan zalim. Ta'lamuna bi dzulmikum, kalian tahu kalau itu kezaliman. Kenapa? Karena diberitahu oleh Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, yang dipasrahkan oleh Nabi Musa untuk menjaga Bani Israel. Nabi Harun sudah memperingatkan mereka, jangan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan selain Allah. Qad qamat 'alaikumul hujjah, sungguh telah tegak atas kalian hujjah, argumentasi, ilmu, telah datang kepada kalian ilmu. Fahuwa a'zamu jurman wa akbaru ithman, dan itu merupakan perbuatan atau tindak kejahatan yang besar dan dosa yang besar. Thumma innahu amarakum bit-taubah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk bertaubat. Dalam hal ini dari dosa syirik, karena telah menyekutukan Allah dengan anak sapi. Ala lisani nabiyhi Musa, lewat lisannya Nabi Musa, bi an yaqtula ba'dukum ba'dan, yaitu dengan cara sesama mereka Bani Israel yang telah melakukan kesyirikan tadi, dosa besar tadi, saling membunuh. Dan ini syariatnya Nabi Musa tatkala waktu itu. Fa'afallahu ankum, maka Allah akan memaafkan kalian. Bisababi dzalik, karena sebab tersebut. La'allakum tashkurun Allah, mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah. Ya, karena sudah diterima taubatnya. Kalau dikatakan kok sadis sekali begitu ya, untuk taubat saja harus membunuh temannya, nanti dia dibunuh sama temannya yang lain, dan begitu seterusnya, sampai yang terakhir kalau nggak ada yang bunuh, dibunuh sama yang tidak melakukan dosa. Itu yang dimaksud dengan
uqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Jadi saling bunuh di antara sesama mereka yang telah menyembah patung anak sapi, ya. Itu sudah menjadi syariat mereka, dan begitulah perintah Allah kepada mereka di zaman tersebut. Jadi Allah berhak membuat syariat sesuai dengan hikmahnya. Makanya setiap umat memiliki syariat masing-masing. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Dan ingat lagi tatkala kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan jelas, dengan mata kepala kami sendiri. Wa hadza ghayatul jur'ati 'ala Allah wa 'ala rasulih. Ini merupakan kelancangan yang luar biasa terhadap Allah dan Rasulnya. Kala itu di zaman Bani Israel terhadap Allah dan Nabi Musa sungguh sangat kelewatan, lancang. Fa akhadhatkumus sa'iqah, maka oleh sebab itu, gara-gara itulah kalian disambar. Fa akhadhatkum, diambil, maksudnya disambar oleh as-sa'iqah, halilintar. Immal mautu, yaitu bisa maksudnya mereka sampai mati, awil ghasyatul azimah, atau pingsan yang sangat, tidak sadarkan diri karena disambar halilintar tadi. Wa antum tanzurun. Jadi di sini Syekh As-Sa'di seperti mengisyaratkan adanya khilaf, perbedaan pendapat atau perbedaan tafsir para ulama tentang apa yang terjadi ketika disambar halilintar tersebut. Wa antum tanzurun, dan kalian pada saat itu saling melihat. Wuqu'a dzalik, kejadian itu. Kullun yanzuru ila sahibih, masing-masing melihat temannya. Ketika disambar halilintar, apa yang terjadi? Mereka melihat. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Zahir ayat ini, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, menunjukkan bahwa apa yang terjadi ketika disambar halilintar, mati. La'allakum tashkurun, kemudian Allah bangkitkan mereka kembali supaya mereka bersyukur. Tsumma dzakara ni'matahu 'alaihim fittihi wal barriyatil khaliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau menyebutkan nikmatnya kepada mereka pada saat mereka tersesat di padang pasir. Padang pasir yang gersang, tandus, tidak ada pepohonan. Al-khaliyati minadh-dhilali, tidak ada tempat untuk berteduh. Wasa'atil arzaq, dan Allah ingatkan mereka dengan sa'atil arzaq, keluasan rezeki yang Allah berikan pada mereka. Faqal, Allah berfirman, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Ya, jadi setelah mereka dicoba, diuji oleh Allah dengan tersesat, ya, di padang pasir, kemudian Allah
beri mereka nikmat dan kami naungi kalian dengan al-ghamam, awan yang melindungi dari panas sengit atau terik matahari. Wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan kepada kalian al-man. Wa huwa ismun jami'un likulli rizqin yahsulu bila ta'ab. Syekh As-Sa'di menafsirkan al-man itu adalah segala sesuatu yang berupa rizki yang didapatkan tanpa kelelahan. Jadi diberikan secara langsung, bisa untuk dimakan, kemudian bisa dimanfaatkan tanpa harus mengolahnya. Ya, kalau makanan berarti makanan yang siap untuk dihidangkan, siap saji, siap dimakan. Wa minhu az-zanjabil, di antaranya adalah jahe, kata beliau. Wal kamaah, mohon maaf saya tidak tahu artinya. Wal khubuz, roti. Wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Jadi makanan yang bisa langsung dimakan. Wassalwa, dan Allah berikan dan turunkan untuk mereka salwa. Kata beliau As-Sa'di, ta'irun saghir. Salwa itu burung kecil. Yuqalu lahu as-samani, disebut oleh orang-orang Arab seperti burung samani. Burung samani ketika saya di Arab Saudi itu lebih kecil daripada burung merpati. Ya, dia bukan merpati, tapi lebih kecil lagi dari burung merpati. Tayyibul lahm, dagingnya enak, dagingnya empuk. Fakana yanzilu alaihim minal manni was salwa ma yakfihim wa yuqituhum. Dulu Allah turunkan pada mereka manna dan salwa itu secukupnya dan bisa mereka manfaatkan untuk bahan makanan pokok mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lalu Allah serukan, makanlah oleh kalian dari segala kebaikan yang kami rezekikan untuk kalian. Ay rizqan la yahsulu nadhiruhu li ahli al-muduni al-mutaraffihin, yaitu rezeki yang tidak ada tandingannya pada waktu itu bagi penduduk di kota apapun. Yang enak-enak masih lebih enak al-manna was salwa, karena dari surga Allah turunkan untuk Bani Israel. Kurang apa lagi? Makanan langsung bisa dimakan, nggak perlu diolah. Falam yashkuru hadhihi ni'mah. Namun sayangnya mereka Bani Israel tidak mensyukuri nikmat ini. Wastamarru ala qasawatil qulubi wa kathratiz dhunub. Mereka melanjutkan atau masih saja keras hati-hatinya dan memperbanyak dosa. Dan ini pelajaran seseorang, siapapun itu, sangat berpeluang untuk bermaksiat kepada Allah ketika dia mendapatkan banyak nikmat. Tatkala nikmat diberikan kepada seorang hamba, biasanya
akan berpeluang membuat hamba tersebut kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan nikmat tersebut bukan pada jalan yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Digunakan untuk berfoya-foya, untuk hanya menyenangkan hawa nafsunya saja. Biasanya yang seperti ini berpeluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang Allah terhadap hambanya yang dia cintai tidak dia berikan nikmat yang banyak, karena dengan hikmahnya dan ilmunya Allah tahu hamba ini kalau dikasih nikmat yang berlimpah dia akan terlena, lalai, lengah, akhirnya terjerumus dan terperangkap ke dalam jebakan syaitan. Wa ma zalamuna. Jadi orang-orang Bani Israel sudah diberi nikmat seperti itu tetap saja berbuat zalim, maka Allah katakan wa ma zalamuna. Mereka tidaklah menganiaya kami. Yani bitilkal af'alil mukhalifati li awamirina, yaitu dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menyelisihi perintah-perintah kami. Bagaimana tidak? Coba Allah perintahkan mereka untuk masuk ke Palestina ya dengan cara sujada, ya, udkhul qarya sujada, dengan cara membungkuk, tapi malah mereka masuk dengan menggunakan punggung-punggung mereka. Pelecehan terhadap perintah Allah. Mereka diperintahkan untuk sambil mengucapkan istighfar, hittah, maksudnya adalah gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Hittah, hatta yahuttu itu artinya menggugurkan. Jadi hittah masdar dalam rangka untuk menyatakan fiilnya, seperti ghufranak, doa keluar WC. Ghufranak maksudnya apa? Ampunanmu ya Allah. Maksudnya kita minta ampun. Astaghfiruka ghufranak itu lengkapnya, tapi fiilnya dihilangkan dalam rangka untuk menyingkat kalimat, dan itu merupakan uslub bahasa Arab. Mereka diperintah untuk mengatakan hittah, tapi apa yang mereka katakan? Mereka tambah nun antara ha dan ta. Hintah. Hintah itu artinya gandum. Disuruh minta ampun malah bilangnya gandum. Gandum. Hintah. Nah, ini kebiasaan orang Bani Israel, dan sayangnya diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Nauzubillah. Jadi ayat-ayat untuk Bani Israel itu juga berlaku untuk kita. Jadi jangan jadikan ketika dibaca ayat ini cuma teringat kisah Bani Israel, tapi tidak diambil pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita seperti mereka, diberi banyak kenikmatan, berbagai macam kenikmatan, malah mereka berbuat zalim. Lianna Allah la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memudaratkannya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat. Sama sekali. Orang jahat ketika berbuat jahat itu tidak mengurangi kekuasaan Allah atau mengurangi kewibawaan kerajaan Allah. Tidak. Enggak berpengaruh. Maka Allah katakan wa ma zalamuna.
Sesungguhnya mereka tidak menganiaya kami dengan amalan-amalan mereka yang menyelisih perintah-perintah kami itu. Namun kama la tanfa'uhu ta'atut ta'i'in, sebagaimana juga tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan orang yang melakukan ketaatan. Jadi kalau seandainya semua makhluknya itu taat kepada Allah, semuanya menyembah Allah saja, semuanya patuh sama Allah, sama sekali tidak memberikan kemanfaatan dalam kekuasaan Allah. Allah sempurna, Allah maha sempurna tanpa makhluknya. Bukankah kita ini diadakan dan diciptakan oleh Allah dari yang sebelumnya tidak ada? Allah tetap Allah walaupun tidak ada makhluk. Ketika tidak ada sesuatu kecuali Allah saja, Allah sempurna tidak dengan sifat dan zatnya? Ya, Allah maha sempurna. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Fayaudu dhararuhu alaihim, dimaksudnya kemudaratan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Kezaliman yang mereka lakukan itu akan mengakibatkan kerugian mereka sendiri, sama sekali tidak merugikan Allah. Allah kasih nikmat nih, lalu kita gunakan nikmat tersebut dalam hal yang Allah benci, sama sekali tidak merugikan Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah, nggak ada apa-apanya. Makanya sama sekali tidak mempengaruhi kekuasaan, keperkasaan, kesempurnaan Allah, kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluknya. Begitu pula ketaatan yang dilakukan oleh makhluknya tidak menambah, tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Pelajaran yang paling penting untuk kita terhadap apa yang Allah sampaikan kepada Bani Israel adalah, intinya Allah seperti ingin mengatakan, wahai ummatal Islam, wahai umat Islam, janganlah kalian seperti Bani Israel. Dalam hal mereka telah diberi berbagai macam kenikmatan, tapi tidak taat dan tidak patuh serta tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang mereka lakukan berakibat buruk bagi diri mereka sendiri. Bani Israel, kejayaan mereka di masa lampau akhirnya padam, runtuh gara-gara ulah perbuatan mereka sendiri. Makanya kita umat Islam harus mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon diperbanyak maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.